Ya, kali ini kita akan membahas latihan persiapan ujian sekolah untuk kelas 9 atau kita sebut PSSP ya, pelajaran matematika nomor 1A. Perkalian 10 dikali 3 dibagi negatif 6. Untuk perkalian dan pembagian kita kerjakan sesuai dengan urutannya ya. 10 dikali 3 30 dibagi negatif 6. Untuk positif dibagi negatif, untuk perkalian dan pembagian itu bersifat sama ya. Kalau bertanda sama, positif dikali positif atau positif dibagi positif, hasilnya positif. Kalau negatif dikali negatif, hasilnya juga positif. Ketika berbeda tanda, negatif dikali positif, hasilnya negatif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Jadi kalau yang dikalikan atau yang dibagi berbeda tanda, hasilnya negatif. Karena ini 30 dibagi min, positif dibagi negatif, kan berbeda tanda. Karena berbeda tanda, hasilnya negatif ya. 6 dikali berapa yang hasilnya 30? 6 dikali 5. Jadi 30 dibagi 6 adalah negatif 5. Jadi pembagian itu kebalikannya perkalian ya. Ketika 30 dibagi 6, itu artinya 6 dikali berapa yang hasilnya 30. 6 dikali 5, maka 30 dibagi min 6 adalah min 5. Nomor B, 5 dikali min 4, 5 dikali 4 20. Karena berbeda tanda maka min 20 dibagi min 2. Nah ini min dibagi min, karena tandanya sama, hasilnya di positif ya. Jika bertanda sama, hasilnya positif. Kayak 20 dibagi 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 20? 2 dikali 10. Jadi 20 dibagi 2 adalah 10. C, 2 dikali negatif 2 dikali negatif 9. 2 dikali 9 18. Karena bertanda sama, negatif dikali negatif, hasilnya positif 18. 18 dibagi negatif 3, karena bertanda beda, hasilnya min ya. 18 dibagi 3, 3 kali 6, hasilnya 18. Jadi hasilnya 10 dibagi min 3 adalah min 6. Hasil dari negatif 12 dikali 8 ditambah negatif 4 dibagi 3 dikurangi 5. Kalau ada tanda kurung, yang di dalam kurung didahulukan. 3 ditambah min 4. Karena satunya positif, satunya negatif, itu seperti pengurangan. Karena negatifnya lebih besar, hasilnya negatif. Seperti 4 dikurangi 3, 1, hasilnya negatif 1 gitu ya. Hasilnya negatif. Mengerjakannya kalau penjumlahan dan pengurangan, kalau berbeda tanda, mengerjakannya seperti pengurangan ya. Ibaratnya kamu hutangnya 4, uangnya 3, jadi sisa hutang 1 kayak gitu ya. Ini juga 3 dikurangi 5, cuma punya 3, ambilnya 5, maka kurang 2 ya. Negatifnya lebih besar atau juga seperti itu juga boleh. Sekarang dikalikan. Negatif dikali negatif, positif 12. Positif 12 dibagi negatif 2, karena berbeda tanda hasilnya negatif. 12 dibagi 2 6 ya. Negatif 6. Nomor 2, urutkan bilangan terkecil ke terbesar. Terkecil ke terbesar ya. Mengurutkan seperti ini kita jadikan desimal semua. 25%. Persen itu artinya per 100. 25% artinya 25 per 100. Karena di sini dibagi 100, maka seperti kita kasih 2 di belakang koma, 1, 2 gitu ya. Jadi dikasih 0,25.
0,2 tetap kita tulis 0,2. 3/8 ya, kita porogapit. 3 dibagi 8 kan nggak bisa ya, ini sebenarnya kita tulis 3 dibagi 8 gini ya. Nah seperti ini. Karena 3 dibagi 8 tidak bisa, maka di sini kita kasih 0, 30, ini kasih 0, gitu. Ya, jadinya seperti ini, 30 bagi 8 ya. Awalnya 3 diporogapit 8. Tapi karena 3 dibagi 8 nggak bisa, kita tambahkan 0 dan 0, di atasnya ya. Di sini kita kasih 30, di sini kasih 0, gitu. (30) 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 30? 8 dikali 3. 3 kali 8 24. 30 dikurangi 24 6 ya. Kita tambahkan 0 lagi ya, karena di belakang koma boleh tambahkan 0 terus. 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 60? 8 kali 7 yaitu 56. 60 dikurangi 56 itu 4. 4 ditambahkan 0 jadi 40 ya. 48 kali berapa hasilnya? 48 kali 5. 40 dikurangi 40 0. Jadi 3/8 itu 0,375. Ini 0,35 nya kita tulis. Nah kita urutkan 0,2, 0,25. 25 itu bukan artinya 25 ya. 0,25. Seandainya kamu bingung seperti ini, boleh ditambahkan 0 di belakangnya ya. Jadi sama-sama dikasih 3 di belakang koma. Dikasih 0, 0, 0 gitu. Jadi ini sama aja dengan 0,200. Ini 0,250 gitu boleh. Ini 0,350 boleh. Ya, kalau seperti ini kan sudah kelihatan ya. Ini 0,200, 0,250. 0,350, 0,375. Maka yang paling kecil adalah 0,200. Kemudian nomor 2 0,250. Ketiga 0,350, yang terakhir 0,375. Sehingga urutannya dari soal ini adalah 0,25, kedua 25%, yang ketiga 0,35, yang keempat 3/8. 2B caranya sama ya, caranya sama, kita jadikan desimal semua. 0,4, 1/3, 1 dibagi 3 nggak bisa ya, maka ditulis 10 dikasih 0, 10 3 kali berapa hasilnya? 10 3 kali 3, 3 kali 3 9. 10 dikurangi 9 1, tambahkan 0 ya. 10 dikali berapa yang hasilnya mendekati 3 lagi 3 ya, itu maka kita tulis 0,33. 0,15 kita tulis 0,15. 65%, persen artinya per 100, jadi 0,65. Ini 2 di belakang koma ya. Yang 4 kita tulis 0,40. Maka yang 4 kecil pertama 0,15, yang kedua 0,33, yang ketiga 0,40, yang keempat 0,65. Maka kita tulis seperti ini, 0,15, 1/3, 0,4, 65% gitu ya. Nomor 3, aljabar ya. Untuk aljabar
kelompokkan yang sejenis, yang ada variabelnya dengan yang ada variabelnya, yang tidak ada dengan tidak ada, gitu ya. Maka 6 sejenis dengan 2B, maka 6B ditambah 2B 8B, 10 ditambah 7 17. Nomor B sama di sini 7B dikurangi 9B, ini tandanya ikut yang di sini ya. Min 15 plus 5. 7B dikurangi 9B, ini besaran yang negatif. 7B-nya positif, min 9B-nya negatif. Maka seperti pengurangan, 9 dikurangi 7, hasilnya negatif 2B ya. Ini juga sama ya, min 15 plus 2, minnya lebih besar, jadi seperti 15 dikurangi 2, hasilnya min 13. Negatifnya lebih besar, maka hasilnya negatif kalau ini bertanda beda seperti ini. C 10B, yang B mana? Yang B ini plus 5B ya, sama tandanya ikut juga, plus 5B nya pindah. Min 2B, tulis min 2B, yang min 2A ya, maaf. Yang A mana? Ini min 7A, min 7 nya ikut dengan min 2A. Min 10, kita tulis min 10 ya, jadi nulisnya sama tanda di depannya ya. Min 5 kita tulis min 5. Nah, di sini 10B ditambah 5B karena tandanya sama. Kalau tanda sama seperti penjumlahan. 10 tambah 5 15. Min 2A, min 7A, tandanya sama juga, min dan min. Kalau penjumlahan bertanda sama seperti jumlahkan saja. Habis utang lagi, hutang nambah. Min lagi, minnya bertambah banyak. Ini kalau dalam penjumlahan. Jadi bedakan antara penjumlahan dan perkalian ya. Jangan pakai ketemu. Ya, kalau penjumlahan tadi pakai yang ini. Ya, min kali min, plus kali plus kayak itu ya. Kalau pada pengurangan, penjumlahan beda lagi ya. Kalau penjumlahan ibaratnya positif ditambah positif lagi, positifnya ditambah banyak ya. Kalau positif ditambah negatif kan tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda seperti pengurangan. Kalau tandanya sama seperti ini, negatif lagi, hutang maneh, hutangnya bertambah banyak. Jadi kalau bertanda sama seperti penjumlahan aja kan ya, untuk penjumlahan dan pengurangan. Kalau bertanda beda seperti pengurangan, tandanya ikut yang terbesar. Ini negatif lagi, negatif 2, tadi seperti 2 ditambah 7, 9, hasilnya min 9 ya. Habis hutang 2.000, hutang lagi 7.000, maka hutang 9.000 gitu ya. Jadi kalau bertanda sama pada penjumlahan ataupun pengurangan itu seperti bertanda sama seperti penjumlahan menjalannya. Min 10, min 5. Jadi min 15 bertanda sama ya. Min lagi gitu ya. Nomor 4. Persegi panjang dengan ukuran panjangnya 4x plus 3, lebarnya x plus 1. Kita buat ilustrasi gambar ya. Diketahui kelilingnya 32. Ya. Keliling itu adalah ini, kita jumlahkan aja sisi-sisinya ya. Ini di sini 4x plus 3. Ini ke sini x plus 1. Ini ke sini 4x plus 3. Ini ke sini x plus 1 ya. Persegi panjang. Jadi kita jumlahkan. 4x plus 3 ditambah x plus 1 ditambah 4x plus 3 ditambah x plus 1 sama dengan 32 karena kelilingnya 32 ya. Ini bersamaan. Kalau sudah, karena ini aljabar, yang memuat aljabar ya, maka yang sejenis kita kelompokkan. 4x ditambah x itu artinya 4x ditambah 1x
4x tambah 1x 5x. 5x tambah 4x tambah 1x 10x ya. Yang tanpa variabel 3 tambah 1 4 tambah 3 ditambah 1 8. Maka di sini 8-nya kita pindah ruas yang sama-sama tidak ada variabelnya. 32 kita kurangkan 8. Di sini tinggal 10x. 10x 32 dikurangi 8 berapa? 24. Maka x sama dengan 24 per bilangan di depannya x per 10. 2,4. Nah, belum selesai, yang ditanyakan lebar persegi panjang. Lebarnya tadi x plus 1, karena x-nya 2,4 plus 1 berarti 3,4 ya. Ini lebarnya didapat dari persamaan yang ini ya, dari soal. Karena ditanya lebarnya x plus 1. Jadi x-nya kita ganti sesuai yang didapat dari nilai x tadi. 2,4 ditambah satunya satu yang ini ya, satu ini. Berarti 2,4 ditambah 1 jadi 3,4. Semoga berhasil. 4B, suatu persegi panjang ukuran panjangnya 2x plus 1 panjangnya, lebarnya x min 3, ini x min 3 lebarnya, kelilingnya 38 ya, sama kayak nomor 4A tadi ya. Maka kita tulis keliling sama dengan 38. Kelilingnya berarti tinggal kita kelilingkan, kita jumlah 2x plus 1 x plus 3, 2x plus 1 x plus 3 ya. Ini 2x ditambah 1x 3x, 2 ditambah 2x ditambah 1x 6x. 1 dikurangi 3 karena plus 1 min 3 berbeda tanda ya, maka seperti pengurangan. Hutangnya 3, uangnya 1, positifnya 1, berarti sisa hutang 2. Hutang 2. Terus lagi punya uang 1, hutangnya 3, berarti min 2 lagi. Min 2 sama min 2 min 4 ya. Min 2 dan min 2 ya. Bukan perkalian, ini habis hutang lagi ya, penjumlahan. Jadi hutangnya bertambah banyak, sama dengan 38. Yang sama-sama bilangan tanpa variabel kita pindah ke sini. Kalau min jadi plus 38 ditambah 4 42 ya, 6x sama dengan 42, x-nya 42 per bilangan di depannya x per 6. 6 dikali berapa hasilnya? 42. 6 dikali 7 berarti x-nya 7. Yang ditanyakan lebarnya ini x min 3 ya. Berarti x min 3, x-nya kita ganti 7 dikurangi 3 4, jadi lebarnya 4. Nomor 5, suatu jembatan direncanakan selesai dibangun dalam waktu 36 hari oleh 28 orang. Oleh karena suatu hal, bangunan jembatan tersebut harus selesai dalam waktu 16 hari. Yang awalnya 36 hari di sini harus dipercepat. Ya, harus lebih cepat. Untuk mempercepat, banyak pekerja yang ditambahkan adalah, coba perhatikan di sini antara waktu dan pekerja. Semakin banyak pekerja, waktunya semakin cepat. Contoh ya, seandainya kamu nyapu kelas, kalau yang nyapu kelas hanya 1 orang, dengan yang nyapu kelas 5 orang berbarengan, maka lebih cepat yang mana? Yang 5 orang ya. Jadi kalau orangnya 5, waktunya lebih cepat. Kalau orangnya semakin sedikit, waktunya lebih lama. Kalau orangnya semakin banyak, waktunya tambah cepat. Yang nyapu semakin banyak orang, waktunya tambah cepat kan gitu. Nah, ini juga gitu. Karena waktunya dipercepat, orangnya harus semakin banyak. Jadi tambah cepat selesainya pekerjaan, orangnya ditambahin gitu, harus lebih banyak. Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Karena yang satu semakin banyak, orangnya semakin banyak, waktunya semakin sedikit ya. Jadi kebalikan. Gitu. Kalau senilai semakin banyak kan. Kalau ini berbalik nilai. Kalau berbalik nilai kalinya kali lurus ya. 16 hari jadi harus dipercepat jadi 16 hari.
36 hari dipercepat jadi 16 hari. 28 pekerja, kira-kira ini harus butuh berapa pekerja? Kita kali lurus. Jadi 16P sama dengan 36 kali 28. Kalinya lurus gini ya. P sama dengan, ini sudah sama, 36 kali 28 per 16. Di depannya P, sudah. Ini sama seperti biasanya, 36 kali 28 bagi 16. 63 pekerja. Yang awalnya butuh 28, sekarang butuhnya 63 pekerja. Yang ditanyakan tambahan pekerja. Tambahan pekerja. Artinya tambahannya berapa? 63 kita kurangi, awalnya ada 28 orang. Maka kita perlu menambahkan 35 pekerja. Nomor 5B. Nomor 5B sama dengan 5A ya. Ini seorang pemborong. Awalnya 10 bulan oleh 144 orang. Kalau 6 bulan dipercepat, tambahan pekerjaannya berapa? Ingat ini berbalik nilai ya. Kalau waktunya semakin sedikit, orangnya semakin banyak. 10 bulan dipercepat jadi 6 bulan. 144 kira-kira nanti butuh berapa orang? Ya. Kali lurus. 6 dikali P lurus seperti ini ya. Terus 10 dikali 144 dikali lurus ya, bukan kali silang karena berbalik nilai. Satunya semakin banyak, satunya semakin sedikit. Jadi 6P sama dengan 10 kali 144. P sama dengan 10 kali 144 per 6. Nah, jadinya P 240. Tambahan pekerja. Awalnya ada 144 orang. Maka butuhnya tadi 240 kita kurangi awal mula-mula banyak orang. Kurang 96. Nomor 6, perhatikan tabel. Ini tabel harga ya, ada diskon. Poki harganya 4.000, diskonnya 10%. Beng-beng harga 3.000, diskon 20%. Bakpao harga 2.000, diskon 30% ya. Poki diskon 10%. Kalau 10% 4.000 itu artinya tinggal kamu hilangkan nolnya 1 ini. Jadi 400 ya. Potongannya 400. Jadi kamu bayarnya berapa? 4.000 dikurangi 400. 3.600. Nah, sekarang kalau beng-beng potongannya 20%. Kalau 1%-nya 3.000 kan tinggal dikurangi 0,1 300. Kalau 20% tinggal dikali 2, 300 dikali 2 600 ya. Jadi 3.000 10%-nya itu kan 300. Ya, tinggal kamu hilangkan nolnya 1. Kalau 20% berarti 300-nya kamu kali 2. 600. 300 dikali 2 600. Harga bayarnya berarti 3.000 kamu kurangi 600. 3.000 dikurangi 600, 2.400. Bakpao 30%. 10%-nya 2.200 ya kan? Karena 30% 200-nya ada 3 kali dikali 3. 200 kali 3 600. 2.000 dikurangi potongannya 600, kamu bayarnya 1.400. Yang ditanyakan A. Jika Tina membeli 1 poki dan 1 beng-beng. 1 poki. 1 poki ya. Pokinya 3.600 ini. Beng-bengnya 2.400. Tinggal kita tambahkan. 1 beng-beng, 1 bakpao. Beng-bengnya 2.400. Bakpaonya 1.400. Ini ya. Tinggal kita jumlahkan. 2 poki 3 bakpao. 2 poki 3 bakpao. 2 kali 3.600, 3 kali 1.400 ya. Kita jumlahkan 11.400. Nomor 7, perhatikan ilustrasi berikut. Ini ada kolam renang ya.
Ini. Nah, panjang kolam renangnya 15, lebarnya 10. Di panjangnya 15, lebarnya 10 ya. Di sekeliling kolam dikeramik dengan lebar 2. Lebar 2 berarti kanan 2, kiri 2, atas 2, bawah 2 ya. Maka luas keramik adalah, karena lebarnya 2, maka panjang persegi panjang ini ya, yang ada keramiknya itu 15 tambah 2 tambah 2, karena tambahnya kanan kiri ya. Yang ini 10 tambah 2 tambah 2, tambahnya atas bawah. Jadinya yang ini 19 dan 14. Karena mencari luas, cari luas persegi panjang yang dalam. Luas persegi panjang, panjang kali lebar. Luas 1 yang besar ya, yang luar 19 kali 4. Yang kolamnya 15 kali 10 ya, panjang kali lebar. Kita kurangkan. Nah, dapat 109. Nomor B sama ya, sama. Ini panjangnya 20, lebarnya 10. Ini. Terus lebar keramiknya 3, maka kanan kirinya ditambah 3 ya. 20 tambah 3 tambah 3 26. 10 tambah 3 tambah 3 16 ya. Yang luar 12 kali 16. 26 maksudnya. 26 kali 16. Yang kolamnya 20 kali 10. Kita kurangkan. 8. Pola bilangan gampang ya. Di sini kita lihat, kita amati. 8 ke 9 ditambah berapa? Tambah 1. 9 ke 11 tambah 2. 11 ke 14 ditambah 3. 14 ke 18 tambah 4. Nah, kita amati di sini. Nah, naiknya bagaimana? Ternyata perjumlahannya naik 1. Tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Maka selanjutnya ditambah 5, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 8. Tinggal kita jumlahkan. 18 tambah 5 berapa? 23 tambah 6 berapa? Sehingga didapat suku ke 9. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yaitu 44. Suku ke 9. Yang B ya, kalau B dari gambar. Kalau dari gambar, pertama kita buat barisan bilangannya dari titik yang ada di gambar. Ini ada 2, yang ini titiknya banyaknya 6, ini banyaknya 12, ini banyaknya 20. Nah, di sini baru kita lihat polanya. Nah, ini tambah 4, tambah 6, tambah 8. Ternyata penjumlahannya naik 2. Naik 2, 4, 6, 8, selanjutnya 10, 12, 14, 16. Pola ke-8, pola ke-8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 72 ya. Nomor 9. Agar terbentuk persegi panjang ABCD, maka koordinat D. Ini ada, ini A, B, C. Karena persegi panjang maka lurus ya, lurus A di sini dan lurus C, maka di sini titiknya. Titik ini namanya titik apa? Titik itu X, Y. Titik itu X, Y. Sumbu X itu yang datar, ini sumbu X. Yang tegak ini sumbu Y. Ini sumbu X ya. Yang tegak sumbu Y. Ya. Ini X. X-nya negatif 4, Y-nya 1 ya. Jadi titik D min 4,1 X, Y. X-nya yang datar ini. Yang datar ini ya. Sudah, sekarang yang B. Tentukan koordinat A, B, C, D. Kalau ini gampang, disuruh menentukan semua koordinatnya. Gampang ya. X, Y. Titik A. X-nya min 2, Y-nya 5. Ya, min 2,5. Titik B. X-nya min 2, Y-nya 2. Titik C.
X-nya min 7, Y-nya 5. Titik D, X-nya min 7, Y-nya 2. Yang nomor 10. Perhatikan gambar diagram berikut. Diagram yang merupakan fungsi adalah fungsi di sini kita akan melihat daerah asal, yaitu diagram yang sebelah kiri semua ya. Nah, daerah asal. Diagram yang sebelah kiri yang saya kasih warna hijau itu kita lihat. Anggota daerah sebelah kiri atau kita sebut daerah asal itu harus punya pasangan semua. Gak boleh ada yang jomblo ya. Dan pasangannya hanya satu. Jadi tidak boleh punya dua pasangan, tidak boleh bercabang begitu. Sehingga dari sini kita lihat yang gambar ini gak ada yang bercabang ya. Ya, gambar ini gak ada yang bercabang. Gambar ini juga di sini semua terpasangkan dan tidak ada yang bercabang. Gambar ini ada yang bercabang, C-nya punya dua pasangan, maka bukan ya. Gambar ini tidak ada yang bercabang dan semua terpasangkan. Gambar yang ini, nah yang B nggak punya pasangan, maka bukan fungsi. Jadi kalau fungsi itu daerah asal ya, harus dilihat, yang diamati daerah asal yang warna hijau tadi ya. Semuanya punya pasangan dan pasangannya tidak boleh lebih dari satu, harus cuma satu saja. Maka yang fungsi adalah ketiga, 1, 2, 3 ini ya. Nomor 11. Gradien. Gradien itu namanya kemiringan ya. Gradien itu kemiringan. Tegak per datar. Miring ke kanan positif, miring ke kiri negatif. Kita lihat dari bawah ya. Kalau lihat kemiringan dari bawah ya. Dari bawah ini beratnya kamu bawa lidi. Ini garisnya miring ke kanan gitu. Jadi lihat dari bawah. Di bawah gini kanan ya. Yang dari sini ini kan miringnya ke kanan ya. Nah, kalau ini dari bawah sini, nah miringnya ke kiri ya, kiri. Nah, jadi dari ujung bawah ini kita lihat kemiringannya. Kalau kanan positif, kalau ke kiri negatif. Tegak per datar. Tegaknya kita buat gini. Bentar, saya ganti. Tegaknya kita buat ini. Nah, ini tegak. Saudaranya gini. Jadi kayak segitiga siku-siku. Tegaknya 2, datarnya 3 ya, 3 ruas itu. Berarti 2 per 3 karena miring ke kanan, jawabannya positif 2 per 3. Untuk yang CD ini tegaknya 3, datarnya 1. Berarti 3 per 1 karena miring ke kiri negatif ya. Jadi kalau garisnya kayak gini itu berarti miring ke kiri semua, negatif hasilnya. Negatif berapa dicari, tegak per datar gitu, tegak per datar, jadinya tegak per datar ya. Nomor 12. Diketahui selisih uang adik dan kakak. Selisih uang adik dan kakak 2.000. Selisih berarti uang saku kakak dikurangi adik itu 2.000 karena selisihnya kan. Artinya uang saku kakak itu uang saku adik ditambah 2.000 ya. Terus dari keterangan kedua, adik ditambah 2 kali kakak 22.000. Adik ditambah 2K sama dengan 22.000. K-nya kita ganti ini, kita ganti yang di sini tadi. Nah, K-nya A plus 2.000. Nah, kita ganti A plus 2.000. Yang ini tetap ya, yang ini tetap. 2 kali A 2A, 2 kali 2.000 4.000. A-nya tetap 1A. A itu nama lainnya 1A. 1A ditambah 2A 3A. Yang sebelah sini tetap ya.
Nah, 4000 kita pindah sama-sama yang tidak punya variabel. 2000 dikurangi 4000, karena ini positif, pindahkan jadi negatif. 3A sama dengan 18. A-nya 18 dibagi bilangan di depan A, dibagi 3. 3 dikali berapa? 18. 3 dikali 6.000 jadinya. Berarti uang saku adiknya 6.000. Uang saku adik kakaknya 6.000 ditambah 2.000. Gitu kan? Kan uang saku adik ditambah 2.000 itu uang saku kakak. Berarti uang satu kakak 8.000. Yang ditanyakan jumlah uang saku mereka. Jumlah uang saku mereka. Berarti uang saku adik ditambah kakak. Adiknya 6.000, kakaknya 8.000. Jadi jawabannya 14.000. Nomor B sama kayak nomor 12 ya. Jumlah uang saku kakak dan adik 5.000. Berarti selisih ya, selisihnya K ditambah A 5.000. Nah, kalau tadi selisihnya 2.000, ini selisihnya 5.000. Uang saku kakak, uang saku adik ditambah 5.000. Uang saku adik ditambah 2 kali kakak 31. Berarti A ditambah 2K 31. K-nya kita ganti A ditambah 5.000. Terus kita kalikan 2. 2 kali A, 2A, 2 kali 5.000, 10. Ya. Yang A-nya tetap 1A. 1A ditambah 2A, 3A. 10.000-nya tetap. 10.000 pindah ruas, jadi 31 dikurangi 10. Jadi 21. 3A 21.000, A-nya 21 dibagi 3. Jadi A-nya 7.000. Uang satu kakak, tadi uang saku adik ditambah 5.000 kan. Jadi 7.000 ditambah 5.000, 12.000. Yang ditanyakan jumlah uang saku mereka, jadi 7.000 ditambah 12.000. 19. Nomor 13 mudah ya. Yang ditanyakan luas lingkaran. Luas lingkaran PR kuadrat. Luas lingkaran PR kuadrat Pi sama dengan 3,14. Pi sama dengan 22/7. Karena ini diameternya 14, jari-jarinya separuhnya 14 yaitu 7. Kalau jari-jarinya kelebihan 7, Pi-nya kita pilih yang 22/7. Luas lingkaran PR kuadrat, Pi-nya 22/7, R kuadrat kita tulis 7 kali 7. 7 dibagi 7 1 ya, kita coret. Yang ini. Tinggal 22 kali 7 15. B sama, cuma di sini diameternya 20, maka Pi-nya kita cari 3,14. Luas lingkaran PR kuadrat, luas lingkaran PR kuadrat. Pi-nya kita pilih 3,14, R-nya 10 kali 10. 10 kali 10 100, 100 kali 314. Nomor 14, Pitagoras. Satu segitiga siku-siku. Tingginya 3, sisi miringnya 5. Tingginya 3, sisi miringnya 5 ya. Yang ditanyakan alasnya. Alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Gitu kan? Alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Alasnya karena belum diketahui, kita tulis A. Tingginya 3 kuadrat 3 pangkat 2. S-nya S kuadrat 5 pangkat 2. 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. 5 pangkat 2, 5 kali 5, 25. Maka 9-nya pindah ruas. Jadi A kuadrat sama dengan 25 dikurangi 9. A kuadrat sama dengan 16. A-nya berapa pangkat 2 yang hasilnya 16? 4 ya. Berapa ya kalau dipangkatkan 2 hasilnya 16. A pangkat 2 sama dengan 16. A-nya berapa? 4. 4 kali 4 16 ya. Jadi A-nya 4. Jadi di sini kita punya pasangan segitiga 3 4 5 ya. Jadi panjang alasnya 4. Di sini jawabannya 4. Untuk nomor B, diketahui tinggi tiangnya 15. Panjang tali diikat dari ujung atas tiang ke tanah. Dari atas tiang ke tanah. Ini ya. Yang ditanyakan
jarak terdekat dari patokan tanah bawah ini ke tiang. Sama, cuma ini soal cerita sama kayak nomor A. Ya. Tapi di sini kita pakai cara mau dikerjakan kayak nomor A bisa juga, nanti hasilnya sama ya. Coba sendiri. Nanti bisa alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Ini ganti 15 pangkat 2, 15 kali 15. S nya diganti 25 pangkat 2, 25 kali 25. Coba sendiri itu ya. Yang ini saya berikan cara lain. Karena kita tadi sudah punya pasangan segitiga siku-siku 3, 4, 5. Ini kita bisa jadikan patokan ya. Bisa jadikan patokan. Karena apa? 15 ini bisa ditulis 3 kali 5. 25 ini bisa ditulis 5 kali 4. 5 kali 5, maaf ya. 5 kali 5 25. Maka di sini kan ada 3 dan 5. Maka yang belum adalah yang 4 ya. Sisanya berarti A itu adalah 4 kali 5 juga. Jadi hasilnya 20. Jadi A-nya 20. A-nya ini ketemu 20. Jadi pasangan Pitagoras 3, 4, 5 dan kelipatannya juga Pitagoras. Misal kalau sama-sama dikali 2, berarti hasilnya apa? 6, 8, 10. Sama-sama dikali 3 berapa? 9, 12, 15 dan seterusnya gitu ya. Jadi suatu pasangan dari 3 bilangan Pitagoras juga merupakan Pitagoras. Kelipatan dari bilangan ini juga Pitagoras, seperti itu. Nomor 15. Suatu balok dengan ukuran panjangnya 10, lebar 5, tinggi 6. Luas selimut balok. Karena balok itu merupakan prisma, luas selimut balok itu keliling alas dikali tinggi. Alasnya berupa persegi panjang, maka tinggal kita tambahkan aja kelilingnya. 10, 5, 10, 5 gitu kan. Nah, ini tinggal ditambah kelilingnya persegi panjang alas itu ya. Dikali tinggi, tingginya 6. Kita tambahkan 30 kali 5 setelah kita tambahkan ya. Hasilnya 180. Jadi luas selimut balok 180. B sama ya. Cuma di sini setelah mencari biaya pengecatan dinding yang berbentuk balok. Karena dinding itu kan berarti selimutnya aja. Dinding ya logikanya. Kalau atap itu plafon, kalau alas itu berarti keramik, tentang keramik ya. Jadi kalau dinding aja artinya kita mencari luas selimut balok. Biayanya 40.000, nanti baru kita kalikan 40.000 setelah kita mencari luasnya. Cara mencari luas balok sama kayak tadi, karena merupakan prisma keliling alas kali tinggi. Dicari manual boleh ya, 6 kali 2 ditambah 12 kali 2 ditambah 6 kali 2 ditambah 2 boleh ya, tapi ini dipercepat. Keliling alas berarti alasnya 12 tambah 6 tambah 12 tambah 6 kali tingginya 2 ya, jadi 36 kali 2 72. Biayanya 72 dikali biayanya 40.000, jadi 3.880.000. Nomor 16, tentukan modus dan median data berikut. Modus adalah nilai yang paling sering muncul, sedangkan median nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Jadi diurutkan dulu di sini ya, urutkan. Nomor A, kita urutkan dulu. 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Dari sini kelihatan setelah diurutkan, ternyata 5-nya 2 kali, maka modusnya 5, yang lainnya 1 kali ya. Maka nilai yang paling sering muncul adalah 5, modusnya 5. Datanya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data banyaknya. Tengah-tengahnya mana? Tengah-tengahnya data ke-4 yaitu 6, berarti mediannya adalah 6. Nomor 10 kita urutkan. Ini datanya ada 8.
dari data ini ternyata yang muncul 2 kali itu 6 dan 8, lainnya 1 kali, maka modusnya 6 dan 8. Mediannya tengah-tengahnya karena ada 8 data, maka mediannya tengah-tengah antara 6 dan 8. Jadi mediannya rata-rata antara 6 dan 8. 6 tambah 8 dibagi 2, 7. Hasilnya 7 ya. Nomor C. Setelah kita urutkan, kita lihat ini modusnya yang paling banyak mana? 9, karena 9 muncul berapa kali? 5 kali ya. Kalau 10-nya cuma 4 kali, jadi modusnya 9. Datanya ada 14, dari tengah-tengahnya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data antara ke-7 dan ke-8. Mediannya adalah 9 tambah 9 dibagi 2. 9. Tentukan hasil operasi perpangkatan berikut. 4 pangkat 2 artinya 4 dikali 4 dikali 4. 4 dikali 4, 16. 16 kali 4, 64. Min 3 pangkat 3 artinya apa? Min 3 kali min 3 kali min 3. Min kali min plus ya, plus 9. Plus 9 kali min 3. Min plus kali min, min 27. Jadi kalau bilangan negatif dipangkatkan pangkatnya ganjil, hasilnya pasti min. Kalau pangkatnya genap, hasilnya positif. C. Pembagian, kalau dibagi pangkatnya dikurangi. 8 dikurangi 3, 5 ya. Kalau dikali pangkatnya ditambah ya. 4 tambah 9, 13. 5 pangkat 13. Nomor 18, ini akar ya. Akar 8 ditambah 5 akar 18 tambah 9 akar. Kalau akar bisa dijumlahkan ketika sejenis akarnya sama-sama akar 2 misal. Kalau berbeda nggak bisa, ya nggak bisa dijumlahkan. Maka di sini ada clue-nya. Kalau di sini akar 2, kemungkinan yang lain bisa disederhanakan. Jadi 2 kali berapa, gitu ya. Contoh 8, ini 2 kali 4 atau 4 kali 2, 4-nya taruh depan. Yang bisa disederhanakan. 18, 9 kali 2 ya, yang ini tetap. Ini juga 5-nya ditulis tetap ya. Ini dipisah, akar 4 akar 2, ini dipisah juga, jadinya gini ya. Akar 4, berapa pangkat 2 yang hasilnya 4? 2, berarti 2 akar 2. 5-nya tetap. Akar 9, berapa pangkat 2 yang hasilnya 9? 3 ya. Tambah 9 akar 2. Selanjutnya 5 kali 3-nya dikalikan. Yang ini tetap. Setelah itu 2 tambah 15, 17. 17 ditambah 9, 26 ya. 26 akar 2-nya tetap ya. Akar 2-nya tetap. Kalau menyederhanakan ini dilihat akar ya, mulai dari akar 4 itu 2 dilihat ya, akar 9 3, akar 16 4, itu ada tabelnya, ada ya di video Bu Ayu yang sebelumnya juga sudah ada, cari. Yang ini juga sama caranya. Karena ini patokannya 3 ini ya. Berarti yang lainnya bisa dikalikan 3. 9 kali 3, 4 kali 3. Lainnya tetap. Akar 9 itu 3, ininya tetap. 3-nya tetap. Akar 4-nya jadi 2, ininya tetap ya. Ini juga tetap. 3 kali 2, 6. Ya, yang ini dan ini tetap. 3 ditambah 6, 9. 9 dikurangi 10. Karena besaran pengurangannya hasilnya negatif. Negatif 1 akar 3. Hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan X
Kalau Y sama dengan X berarti tinggal dibalik. Awalnya X, Y jadi Y, X. 2,3 jadi 3,2. Ini 3,5 jadi min 5, 4, min 6 jadi min 6,4. Jadi tinggal dibalik saja tanpa menghitung ya. 4-nya jadi, kalau ini 4-nya di depan jadinya di belakang gitu. Kalau ini dari gambar ya. Kalau dari gambar koordinat ABC-nya apa? Tetap ini kan dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Pertama dari gambar A titik A. Ini di sini 4, X-nya B-nya 1 berarti 4,1. B-nya ini min 2, ininya min 2, min 2,2. C-nya min 3,4 ya. Kalau sudah ketemu titiknya baru kita cerminkan Y sama dengan X, tinggal dibalik ya. Tinggal dibalik. Nomor 20. Hasil pencerminan terhadap sumbu X. Kalau sumbu X dicerminkan terhadap sumbu X, yang berubah tanda cuma yang Y, yang belakang saja. Jadi awalnya X, Y jadi X, min Y. Yang awalnya 2,3, 2-nya tetap, min 3-nya jadi min 3. Min 3, min 5, min 3-nya tetap, min 5-nya jadi 5. Jadi berubah tanda. Yang Y-nya berubah tanda ya. 4, min 6, 4-nya tetap jadi 4, min 6-nya berubah tanda jadi 6. Jadi kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Yang B sama, cuma B dari gambar ya. Jadi kita tentukan titiknya dulu. Titik A 1,1, titik B 3,2, titik C 2,4 ya. Setelah ada titiknya, X-nya tetap, Y-nya berubah tanda. 1 jadi min 1, 2 jadi min 2, 4 jadi min 4. Nomor 21, translasi. Translasi itu pindah ya. Sejauh X-nya sejauh A, Y-nya sejauh B. Nah, ini kita tulis. Ini 1,3 jadi 3,5. 1 jadi 3, 2-nya jadi 5. Berarti 1-nya ditambah 2, 2-nya ditambah 3 gitu ya. Jadi X-nya ditambah 2, Y-nya ditambah 3. Yang ini juga sama. 3,1 jadi 5,4. 3 jadi 5 ditambah 2. 1 jadi 4 ditambah 3. 1 tambah 3 kan 4. 4,4 jadi 6,7. 4 tambah 2 6. 4 tambah 3 7. Jadi pindahnya, translasinya sebesar 2,3. X-nya ditambah 2, Y-nya ditambah 3. Yang B dari gambar ya. Sama. Lihat. Kalau dari gambar boleh kayak yang nomor 2A boleh. Kamu cari titiknya dulu boleh ya. Terus dikerjakan kayak nomor A tadi. Min 4 jadi 2. Min 4 jadi 2 ditambah 6. Atau dari gambarnya boleh. Misalkan ini awalnya titiknya di sini. Ini kan pindah. 1 2 3 4 5 6 ke kanan artinya 6 positif. Terus ke bawah artinya min 1 kalau ke bawah. Kalau ke atas plus 1 ya. Karena ini ke bawah kan, ini yang bayangannya lebih rendah daripada titik asal, artinya ke bawah turunnya. Jadi geser 6 ke kanan berarti positif 6, 1 ke bawah jadi 6,1. Kita coba yang C lagi ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, turun 1 sama. Semuanya sama ya translasinya. Yang B juga sama. Jadi 6 ke kanan, turun 1 ke bawah. Jadi 6, min 1. Kalau misalkan gambarnya di sini
Terus bayangnya di sini kemungkinan ke kiri ya. Nomor 22. Titik ini ditranslasi. Kalau translasi itu artinya diperbesar, gampang ini ya. Jadi 6,1 jadi 18,3. 6 dikali berapa? 18. 6 dikali 3. 1 dikali berapa? 3 dikali 3. Berarti C-nya adalah 3. Faktor dilatasi ya ini. Saya tulis 3. B sama juga. Ya. 1 jadi min 5 dikali min 5. 2 jadi min 10 dikali min 10 plus kali min ya. Jadinya perkaliannya min 5. C-nya min 5. Dirotasi 90 derajat berlawanan. Jadi X, Y dirotasikan 90 derajat berlawanan. Jadinya min Y, X. X-nya dibalik, ditaruh depan, tandanya diubah ya. Jadi 3-nya ini jadi min 3 tapi taruh depan, 1-nya ini jadi min 1 tapi taruh depan, 2-nya ini jadi min 2 taruh depan gitu ya. Yang B ini sama ya, 90 derajat berlawanan, tapi dari gambar. Jadi X-nya A-nya kita lihat dulu 2,3. 3-nya jadi min 3 tapi taruh depan gitu ya. Jadi min 3,2. Demikian tadi materi kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you.